Assalamualaikum, saya Jajang Nurjaman dari Center for Budget Analysis. Untuk cek budget kali ini, kita akan melanjutkan kaitan kasus pembakaran hutan dengan skandal anak Joko Widodo. Bagaimana kasusnya? Saksikan terus di luar TV. Sebelumnya, kita sudah membahas soal kasus pembakaran hutan yang melibatkan salah satu perusahaan besar di Indonesia, PT Sinarmas. Dan diduga kasus ini menyeret anak dari Presiden Joko Widodo. Dan bahkan hingga saat ini sudah ada pihak yang melaporkan Kaesang Pangarep dan Gibran ke Komisi Pemberantasan Korupsi terkait dengan dugaan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Bahkan diduga ada kasus pencucian uang. Ada kaitan antara kasus pembakaran hutan yang melibatkan perusahaan besar dengan anak Presiden Joko Widodo. Kalau kita lihat dari kronologi, mulai dari kasus pembakaran hutan yang terjadi di tahun 2015, kemudian penanganan kasus yang cukup lama, bahkan sampai tahun 2019 baru diputuskan, dan itu pun menuai pro kontra. Karena tuntutan dari hakim yang sebelumnya bernilai triliunan yang diajukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup hanya dituntut 1% dari total tuntutan oleh Kementerian Lingkungan Hidup, sekitar puluhan miliar. Kaitan antara kasus ini kita bisa lihat berawal dari Januari 2019. Mulai berdirinya PT Wadah Masa Depan yang didirikan oleh dua anak Presiden Joko Widodo. Kaesang Pangarep menguasai saham senilai 25%, begitupun Gibran Rakabuming senilai 25%. Dan sisanya, saham tersebut dikuasai oleh anak petinggi dari PT Sinarmas, yakni Gandhi Sulistianto, yaitu Antoni Praditya. Jadi antara dua anak Jokowi ternyata bersama-sama membuat perusahaan barengan, join, dengan salah satu anak dari pengusaha besar PT Sinarmas. Nah, ini diduga ada kaitannya. Kenapa tiba-tiba perusahaan besar tersebut mau join atau menginvestasikan uang besar dalam bentuk saham ke perusahaan yang dikelola oleh dua anak Joko Widodo. Kemudian di tanggal 15 Januari yang kita bisa lihat urutan kronologi antara didirikannya perusahaan oleh dua anak Jokowi dan kerjasama dengan anak dari pengusaha PT Sinarmas. Pada 15 Februari 2019, PT Bumi Mekar Hijau, yakni milik grup Sinarmas, yang tertuduh membakar lahan seluas 20.000 hektar, diputuskan oleh Mahkamah Agung membayar kompensasi kepada negara sebesar 78 lebih miliar rupiah. Dan ini jauh dari tuntutan Kementerian Lingkungan Hidup yang bernilai triliunan rupiah atau hanya 1%. Jadi kronologi kejadian tersebut tidak jauh dari berdirinya perusahaan atas joinan dua anak Presiden Joko Widodo dengan anak dari pengusaha PT Sinarmas. Kemudian pada 17 Agustus 2019, Gola atau startup kuliner minuman milik Kaesang Pangarep dan Gibran
mendapatkan suntikan dana dari Alpha JWC Venture sebesar 71 miliar. Angka ini sangat fantastis. Dan perlu diketahui, Alpha JWC ini adalah perusahaan investasi yang didirikan pada tahun 2015, salah satunya oleh Chandra Chan, seorang mantan banker. Nah, selain Alpha JWC ini, atau Alpha JWC Venture, Chandra Chan juga merupakan managing partner dari East Venture, yang beberapa bulan kemudian akan sukses menggalang dana investasi dari perusahaan modal venture milik PT Sinarmas. Jadi kita bisa lihat dari kronologi, kemudian juga ada kaitan. Jadi wajar kalau publik menduga ada kaitan antara didirikannya perusahaan milik dua anak Presiden Joko Widodo yang bekerja sama dengan anak PT Sinarmas sangat ada kaitannya dengan kasus pembakaran hutan, walaupun ini masih dugaan. Kemudian pada 16 September 2019, PT Harapan Bangsa atau GK Hebat, sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang akselerasi bisnis pengolahan makanan dan minuman, melakukan perubahan akta perusahaan dengan masuknya PT Wadah Masa Depan sebagai pemilik 99,9% saham. Perlu dicatat, PT Wadah Masa Depan ini adalah perusahaan patungan antara Gibran Rakabuming dan Kaisang Pangarep dengan putra petinggi Sinarmas, Antoni Praditya. Jadi, dari rentetan kronologi ini, wajar jika publik mengasumsikan antara kejanggalan kasus pembakaran hutan, kemudian juga perusahaan yang dikelola oleh anak presiden yang sebenarnya baru mendapatkan investasi besar-besaran dari perusahaan besar. Ini memang agak aneh. Apakah di sini ada konflik kepentingan atau ada udang di balik batu? Ini perlu ditelusuri lebih lanjut oleh aparat penegak hukum. Sekian terkait dengan dugaan kaitan kasus pembakaran hutan yang melibatkan salah satu perusahaan besar Indonesia dengan putra Joko Widodo. Dan kita berharap aparat penegak hukum membuka kasus ini agar semakin terang benderang dan agar publik tidak menduga-duga dan bahkan kejadian ini menjadi celah tindak pidana korupsi atau bahkan tindak pidana pencucian uang. Terima kasih, saya Jajang Nurjaman. Mendorong aparat penegak hukum baik itu Komisi Pemberantasan Korupsi